Halo mitra pendengar, bertemu kembali dengan saya Bang Saman di saluran channel Lentera Pijar. Pada episode kali ini, kita mendapatkan sebuah kisah nyata yang dialami oleh narasumber kita. Awalnya, dia penasaran, ingin melihat makhluk gaib. Sampai dia pun melakukan cukur bulu halis mata agar bisa melihat makhluk gaib. Tapi apakah benar dengan mencukur halis mata bisa membuat seseorang mampu melihat alam gaib? Baiklah mitra pendengar, tanpa menunggu lama lagi, persiapkan diri kalian karena perjalanan wisata horor akan segera dimulai. Awalnya, saya tidak percaya akan adanya makhluk gaib. Bahkan, saya sampai mencoba menantang ingin melihat makhluk gaib dengan cara mencukur habis semua bulu halis mata saya. Perkenalkan, nama saya Firman. Saya seorang pemuda yang tinggal di kota Purwakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang saya alami sendiri. Semoga bisa menjadi pelajaran buat para pendengar lainnya. Dan dengan pengalaman yang saya alami, sekarang saya tahu bahwa makhluk gaib itu ada. Dan saya sadar tindakan saya menantang mereka adalah salah. Awal kisah, waktu itu ketika saya duduk di bangku SMK kelas 2. Tepatnya pada tahun 2014. Saya merupakan tipe orang yang sangat penasaran akan sesuatu hal yang menurut saya menarik. Sampai pada waktu itu, saya mendengar cerita salah satu teman satu kelas saya. Kalau dia pernah melihat sosok kuntilanak di depan rumahnya. Dari cerita yang saya dengar, sosok kuntilanak itu sangat menyeramkan. Saya pribadi memang sering melihat sosok kuntilanak, pocong, dan bahkan makhluk gaib lainnya. Namun, hanya di film-film. Kemudian dari sana, timbul rasa penasaran dalam diri saya. Saya ingin melihat sosok gaib secara langsung. Karena yang saya dengar, tidak semua orang bisa melihat makhluk gaib. Jadi saya pun berpikir, mungkin hanya orang-orang yang mempunyai penglihatan istimewa yang hanya bisa melihat makhluk gaib. Akhirnya, saya yang penasaran ingin membuktikan kalau saya juga bisa melihat makhluk gaib. Sampai pada waktu itu, saya sampai memberanikan diri untuk pergi ke tempat-tempat yang kata orang-orang angker. Waktu itu, saya mendengar cerita dari beberapa teman saya. Kalau ada satu tempat yang sangat angker, dan beberapa orang pernah melihat sosok pocong di tempat itu. Akhirnya, saya pun berinisiatif untuk pergi ke tempat itu pada malam hari. Singkat cerita, saya pergi ke tempat yang dikatakan angker itu. Tempatnya ternyata tidak terlalu jauh dan lokasinya masih di area perkampungan saya. Akhirnya, saya pun datang ke tempat itu. Tempatnya merupakan sebuah perkebunan kecil. Terdapat banyak pohon pisang, dan di sana juga ada satu pohon nangka yang lumayan cukup besar. Kata orang-orang sih, di pohon nangka itu yang sering muncul penampakan makhluk gaib. Akhirnya saya menunggu di bawah pohon nangka itu.
sambil melihat sekeliling. Dan pada saat itu, saya memang sendirian. Sampai tiba tengah malam, dan saya menunggu lama di sana. Saya tidak melihat sosok apa-apa. Dan akhirnya saya pun memutuskan untuk pulang. Singkat cerita, saya yang pada saat itu masih sangat penasaran, mencari-cari artikel tentang bagaimana agar bisa melihat makhluk gaib. Akhirnya saya menemukan satu artikel. Di sana tertulis, kalau ingin melihat makhluk gaib, harus mencukur bulu halis mata. Karena saya sangat penasaran, akhirnya saya pun melakukan hal itu. Dan setelah saya mencukur habis bulu halis mata saya, akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke tempat pohon angka kemarin. Dan saya pun menunggu di sana sambil melihat sekeliling. Dan tetap saja, saya tidak menemukan sosok penampakan apapun. Karena jengkel dan sudah muak karena tidak mendapatkan penampakan apapun, saya lalu berucap dengan nada menantang. Singkat cerita, karena waktu itu saya mencukur habis halis mata saya, yang ada saya hanya mendapatkan ejekan dari teman-teman sekolah dan teman-teman di lingkungan rumah. Karena saya merasa kesal dan saya anggap semua ini hanya ingin melihat makhluk gaib. Namun nyatanya saya tidak bisa melihat makhluk gaib. Lantas saya pun berucap, sampai kapanpun saya tidak akan lagi percaya dengan adanya makhluk gaib. Singkat cerita, 2 tahun setelah kejadian itu, tepatnya tahun 2016. Pada saat itu, saya sudah lulus sekolah dan bekerja di salah satu pabrik otomotif. Dan di saat itu juga, apa yang saya inginkan selama 2 tahun yang lalu ternyata menjadi kenyataan. Saya kira dengan bisa melihat mereka, saya akan berani. Tapi ternyata salah. Ternyata saya seorang penakut. Awalnya, waktu itu saya sedang duduk sendiri di teras rumah, sambil menikmati secangkir kopi dan menghisap sebatang rokok. Saat itu, waktu menunjukkan jam 10 malam. Dan memang, saat itu kondisi sekitar rumah sedang sepi. Rumah saya mempunyai halaman yang cukup luas. Terdapat banyak beberapa tanaman bunga, pohon pisang, dan satu pohon rambutan yang ukurannya tidak terlalu besar. Pada saat posisi saya sedang duduk sambil memperhatikan pepohonan yang ada di halaman, di saat itu juga saya dikagetkan dengan bayangan hitam. Bayangan hitam itu seperti kain yang melintas tepat di depan mata saya. Bayangan itu melintas dari kiri ke kanan. Namun, ketika saya perhatikan, bayangan itu langsung menghilang. Saya yang pada saat itu tidak terpikir kalau itu merupakan bayangan sosok gaib, hanya menganggap mungkin hanya bayangan dari daun pisang yang tertiup angin. Tak lama setelah bayangan tadi lewat, kemudian saya kembali melihat sosok bayangan melintas di depan saya. Namun, bayangan kali ini berwarna putih, dan bayangan itu melintas dari arah kanan ke kiri pandangan saya. Dan bayangan itu saya lihat sampai melintas pagar rumah saya. Saya terus perhatikan bayangan itu. Dan bayangan itu berhenti di rumah tetangga. Dan di saat itu, seketika saya langsung ketakutan. Karena di saat bayangan itu berhenti, bayangan itu langsung berubah menjadi sosok pocong.
Dan di saat itu juga, sosok pocong itu menatap ke arah saya dengan mata yang melotot dan wajah yang sangat hitam. Saya yang saat itu benar-benar ketakutan, langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dan di saat itu juga, saya bertemu dengan ibu. Dan dia pun kaget ketika melihat saya berlari. Lantas ibu bertanya, "Ada apa, Man? Kok kayak yang ketakutan gitu?" saya yang pada saat itu tidak ingin membuat ibu saya panik, saya hanya menjawab, "Gak ada apa-apa kok bu, cuman pengen kencing aja." Lantas, saya pura-pura masuk ke kamar mandi. Dan di saat itulah, awal mula saya bisa melihat makhluk gaib. Singkat cerita, 2 hari setelah kejadian itu, saya masih terus memikirkan kejadian yang saya alami beberapa hari yang lalu. Sampai suatu ketika, waktu itu saya masuk kerja jadwal shift malam. Kebetulan, saya bekerja di bagian packing barang. Pada saat itu, saya hendak menyimpan barang hasil packing ke gudang. Dan di saat itu juga, saya melihat sosok wanita berambut panjang dengan pakaian lebar berwarna putih. Sosok itu sedang duduk di atas tumpukan barang-barang sambil mengayun-ayunkan kakinya. Dan di sana, saya baru melihat pertama kali sosok kuntilanak secara langsung. Sontak saya langsung kaget dan ketakutan. Saat itu, saya ditemani Iwan ke gudang untuk menyimpan barang. Lantas saya pun bertanya kepada Iwan, "Wan, kamu lihat nggak?" "Lihat apa, Man?" jawab Iwan. Sambil menunjuk ke arah sosok kuntilanak itu, saya berkata pada Iwan, "Itu ada kuntilanak." Lantas Iwan pun melihat ke arah yang saya tunjukkan. "Kamu jangan nakut-nakutin saya, Man. Di sana tidak ada apa-apa," kata Iwan. Dan ternyata Iwan tidak melihat sosok itu. Lantas, saya yang saat itu ketakutan meminta kepada Iwan agar dia sendiri saja yang menyimpan barang. Namun pada saat itu, Iwan menolak dan memaksa saya untuk membantu dia menyimpan barang. Dengan perasaan yang tidak karuan, akhirnya saya terpaksa membantu Iwan menyimpan barang. Dan kebetulan, untuk ke tempat menyimpan barangnya, harus melewati sosok kuntilanak yang sedang duduk itu. Di saat saya melewati sosok kuntilanak itu, saya hanya menundukkan kepala dengan penuh rasa takut. Dan pada saat itu, saya tidak berani sedikit pun melihat sosok kuntilanak itu. Padahal, ketika saya melewati sosok kuntilanak itu, jarak antara saya dan kuntilanak itu kurang lebih hanya 3 meter. Iwan yang saat itu terheran-heran dengan sikap saya, lantas dia bertanya, "Kamu kenapa sih, Man? Dari tadi saya lihat kamu seperti sedang ketakutan." Saat itu, saya tidak menjawab pertanyaan Iwan. Yang ada di pikiran saya saat itu, saya ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan dan pergi secepatnya dari gudang. Beberapa hari setelah kejadian itu, saya tidak pernah lagi mendapatkan teror dari makhluk gaib. Hingga sampai satu ketika, di mana saya yang awalnya tinggal bersama orang tua, memutuskan untuk tinggal di sebuah kontrakan. Dengan alasan, karena memang jarak yang terlalu jauh antara tempat saya kerja
dengan rumah orang tua. Di kontrakan itu saya tinggal sendiri, dan lokasi kontrakannya terletak di lingkungan sepi dan berada di sebuah gang sempit yang hanya bisa dilewati oleh satu motor. Di sana hanya terdapat 3 kontrakan, namun satu kontrakan memang kosong, dan kontrakan satunya diisi oleh salah satu pegawai di perusahaan tekstil. Namanya Roni. Dia asal Bandung yang sama seperti saya merantau untuk bekerja. 2 bulan saya tinggal di sana. Awalnya semuanya berjalan normal seperti biasa. Sampai pada waktu itu, ketika saya pulang kerja shift siang, waktu itu Roni jadwal kerja shift malam. Saat itu, saya tiba di kontrakan jam setengah 12 malam. Saat itu seperti biasa, kondisi sangat sepi. Dan saya memang sudah terbiasa akan hal itu. Namun, pada waktu itu, ketika saya baru tiba di kontrakan dan hendak membuka sepatu, tiba-tiba saya dikagetkan dengan satu bayangan besar melintas di depan saya. Seketika saya pun kaget. Namun, saat itu saya pikir mungkin kelelawar yang lewat. Lantas saya pun langsung masuk ke dalam untuk beristirahat. Buat kalian yang mempunyai pengalaman atau kisah horor, kalian bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan kisah horor kalian melalui email kami. Atau kalian bisa follow Instagram kami yang sudah ada di deskripsi. Karena sebagian penghasilan channel ini akan kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Singkat cerita, ketika pagi hari saat saya mencari sarapan, ada seorang bapak-bapak yang bertanya kepada saya, "Dek, semalam nggak terjadi apa-apa kan?" Lantas saya pun merasa heran dengan pertanyaan si bapak itu. Kemudian saya bertanya kepada si bapak-bapak itu, "Lah, emang semalam ada apa, Pak?" Namun si bapak-bapak itu hanya menjawab, "Ah, nggak ada apa-apa. Syukur kalau nggak terjadi apa-apa mah." Lantas si bapak itu langsung pamitan dan pergi. Di saat itu juga saya langsung bertanya-tanya, apa maksud si bapak itu? Namun saya tidak terlalu ambil pusing ucapan si bapak itu. Hari itu saya bekerja seperti biasa, masuk jadwal shift siang, dan kembali pulang saat tengah malam. Namun di malam itu, saya mengalami sebuah hal yang sangat mengerikan. Waktu itu ketika saya pulang dan sedang berjalan menuju kontrakan, saya mendengar panggilan dari sebuah warung. Dan ternyata itu bapak-bapak yang tadi pagi saya temui. Lantas saya menghampiri bapak-bapak itu. Kemudian dia berbicara kepada saya, "Dek, awas jangan melamun. Sering-sering baca doa biar nggak ada yang mengganggu." Kemudian saya bertanya kepada si bapak itu tentang hal apa yang akan mengganggu. Emang siapa, Pak, yang akan mengganggu saya? Namun, seperti kejadian tadi pagi, si bapak itu tidak memberikan keterangan yang jelas. Dia hanya bilang, "Bukan apa-apa kok, Dek. Silahkan kalau adek mau istirahat."
Dengan sedikit agak kesal, saya kemudian pamit untuk pulang ke kontrakan. Karena kontrakan saya posisinya di tengah, jadi kalau saya mau ke kontrakan, saya harus melewati kontrakan yang kosong. Dan pada saat saya melewati kontrakan kosong, saya seperti melihat sosok bayangan hitam dari dalam kontrakan kosong itu. Namun saya mencoba untuk tidak memperhatikan bayangan itu. Kemudian saya masuk ke kontrakan untuk beristirahat. Singkat cerita, di saat itu ketika saya sedang tertidur, saya terbangun oleh suara seperti seseorang yang sedang memukul lemari. Puk, puk, puk. Di saat itu juga, saya langsung membuka mata. Ketika saya membuka mata, sontak saya kaget dan ketakutan. Karena saat itu saya melihat sosok wanita berbaju warna putih dengan rambut yang sangat lebat sedang duduk di atas lemari sambil mengayun-ayunkan kakinya. Saya yang saat itu benar-benar ketakutan langsung lari keluar dari kontrakan. Di saat itu, ketika saya membuka pintu, saya langsung dikagetkan dengan sosok hitam tinggi besar sedang berada di depan kontrakan kosong itu. Saat itu, saya sempat melihat wajahnya. Sosok itu bertaring dengan mata merah menyala sambil melotot ke arah saya. Lantas saya pun langsung berlari, sampai akhirnya saya singgah di warung tempat saya dan bapak-bapak tadi bertemu. Dan memang warung itu selalu buka 24 jam. Di saat itu, si pemilik warung terheran-heran dengan kedatangan saya yang seperti ketakutan. Lantas si pemilik warung itu bertanya, Kenapa mas? Kok kayak yang ketakutan gitu? kemudian saya pun menjawab, nggak ada apa-apa bu. Saya buru-buru ke sini karena takut ibu keburu tutup. Dan akhirnya saya pun nongkrong di warung itu hingga pagi tiba. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saya pun mencari sarapan untuk makan. Dan lagi, saya kembali bertemu bapak-bapak yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Lantas, karena saya mendapatkan teror makhluk gaib tadi malamnya, saya curiga dengan pertanyaan si bapak waktu itu. Lantas saya menemui si bapak itu, kemudian bertanya, Pak, saya masih penasaran tentang pertanyaan bapak waktu itu. Saya ingin tahu sebenarnya ada apa. Karena tadi malam saya diteror makhluk gaib di kontrakan. Lantas si bapak pun akhirnya menceritakan tentang hal yang terjadi waktu itu. Gini dek, waktu itu kenapa bapak bertanya seperti itu? Karena saat bapak sedang keliling untuk ronda, bapak melihat sosok hitam tinggi besar sedang berada di atas genteng kontrakan Ade. Kemudian saya berpikir, jadi waktu itu ketika saya melihat sosok bayangan hitam yang melintas di hadapan saya itu, ternyata bukanlah kelelawar, melainkan jelmaan dari makhluk gaib. Kemudian si bapak itu bertanya, Emang tadi malam Ade mendapatkan teror apa? akhirnya saya pun menceritakan semua ke si bapak. Dan si bapak itu bertanya, Sejak kapan Ade membuka penglihatan itu? pada saat itu saya pun langsung bingung dengan perkataan si bapak. Maksud bapak,
penglihatan apa ya? Lantas si bapak pun kembali bertanya. Coba Ade ingat-ingat hal apa yang pernah Ade lakukan sehingga penglihatan itu bisa terbuka. Saat itu obrolan saya dan si bapak terpotong karena ada seseorang yang menghampiri dan menyapa si bapak itu. Dan dari sana saya tahu namanya Pak Rokib. Kemudian Pak Rokib pun berpesan, Nanti aja ya Ade obrolannya dilanjutin. Kalau ada apa-apa atau Ade gak kuat dengan kondisi yang Ade alami, Ade bisa cari saya di masjid itu. ucap si bapak sambil menunjuk ke arah masjid. Singkat cerita, masih di hari itu juga, ketika saya pulang kerja dan sedang berjalan menuju kontrakan. Karena memang saya selalu naik mobil jemputan yang disediakan oleh perusahaan. Dan jemputan itu hanya sampai depan gang. Dari depan gang, saya harus berjalan kurang lebih 200 meter agar sampai ke kontrakan. Waktu itu ketika saya berjalan, dan di saat itu saya melewati sebuah pohon mangga yang ukurannya cukup besar. Saat saya berada di bawah pohon itu, tiba-tiba saya dikagetkan dengan sebuah kaki yang tiba-tiba muncul tepat di depan wajah. Kaki itu sangat pucat. Saya yang kaget lantas mencoba melihat ke arah atas. Dan ketika saya melihat ke atas, saya melihat sosok lelaki yang kondisinya seperti orang gantung diri. Namun, pada saat itu yang saya lihat, dia tersenyum lebar dengan wajah yang sangat pucat. Sontak saya yang ketakutan berlari sekuat tenaga. Sampai akhirnya saya tiba di kontrakan. Setelah sampai di kontrakan, saya langsung bergegas untuk masuk. Singkat cerita, saat itu saya sedang tertidur. Dan di saat itu saya mendengar suara ketukan kaca jendela dari luar. Tek, tek, tek. Kemudian saya terbangun karena suara itu. Dan di saat saya melihat ke arah jendela, ternyata sosok yang saya temui di pohon mangga itu, dia datang dan sambil mengetuk-ngetuk jendela kontrakan saya. Dengan mata yang melotot dan tersenyum yang lebar, dia terus mengetuk-ngetuk jendela sambil menatap ke arah saya. Sontak saya sangat ketakutan. Dan di saat itu juga, sosok wanita berbaju putih dengan rambut yang lebat kembali muncul dan duduk di atas lemari sambil mengayun-ayunkan kakinya. Namun kali ini, sosok itu sambil tertawa. Dan di saat itu, saya benar-benar ketakutan. Dan saat itu juga akhirnya saya memberanikan diri untuk pergi keluar. Saya saat itu langsung berlari ke arah warung yang kemarin saya datangi. Karena memang di sana kondisinya agak ramai dan ada beberapa orang sedang berada di warung itu. Akhirnya saya di sana coba menenangkan diri sampai menunggu pagi tiba. Dan kemudian saya berpikir, kenapa saya terus-terusan diteror oleh makhluk gaib? Lantas saya teringat ucapan Pak Rokib tentang hal apa yang pernah saya lakukan. Di sana saya baru tersadar kalau beberapa tahun yang lalu saya pernah mencukur bulu halis mata saya agar bisa melihat makhluk gaib. Dan mungkin inilah saatnya. Singkat cerita, saat itu terdengar adzan subuh. Kemudian saya pergi ke masjid sekalian ingin menemui Pak Rokib. Dan benar saja,
saya melihat Pak Rokib di masjid. Dan dia merupakan imam di masjid itu. Akhirnya setelah sholat subuh, saya menemui Pak Rokib. Dan di sana saya menceritakan awal mula kenapa saya bisa melihat makhluk gaib. Lantas Pak Rokib pun menawarkan untuk menutup mata batin saya. Dan saya pun setuju. Saat itu Pak Rokib membacakan sebuah ayat Al-Quran. Dan kemudian dia mengusapkan telapak tangannya ke wajah saya. Setelah itu beliau berkata, Lain kali, kalau memang penakut, jangan pernah sekalipun menantang mereka. di sana saya hanya tertunduk malu atas perbuatan yang saya lakukan beberapa tahun lalu. Di sana saya mengobrol banyak dengan Pak Rokib. Dan saya menceritakan semua pengalaman yang saya alami tentang makhluk gaib. Singkat cerita, setelah pertemuan saya dengan Pak Rokib, saya tidak pernah lagi melihat sosok gaib. Dan saya berpikir, lebih baik tidak bisa melihat mereka walaupun saya tahu sebenarnya mereka ada. Intinya, apapun caranya, jangan pernah menantang mereka yang tak kasat mata. Karena mau bagaimanapun, sebenarnya mereka ada di sekitar kita. Namun, mereka hanya tak terlihat saja. Dan cerita pun selesai. Mitra pendengar, itulah kisah horor yang dialami oleh narasumber kita Bang Firman. Karena sangat penasarannya, dia sampai melakukan cukur habis halis mata. Dan bahkan dia sampai berani menantang para makhluk gaib. Namun akhirnya, ketika dia bisa melihat, justru dia malah ketakutan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau sebenarnya yang membuat dia bisa melihat makhluk gaib adalah sikapnya yang menantang mereka. Dan tentang mencukur habis bulu halis mata dapat melihat makhluk gaib, menurut saya pribadi hanyalah mitos saja. Dengan kisah ini, semoga kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa jangan pernah sekali-kali menantang makhluk-makhluk gaib, karena belum tentu dengan bisa melihat mereka kita berani. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Dan jangan lupa terus dukung kami agar kami bisa terus berkarya dengan memberikan kisah cerita horor dari para narasumber untuk kalian. Saya, Bang Saman izin pamit. Salam merinding.